Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Topik cerita saya hari ini adalah melihat dari sisi Allah. Bilangan 14 ayat 7 sampai 8 secara umumnya, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu ayatnya yang ke-45. Menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah melihat dari sisi Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara hidup seseorang itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh dia. Dan nilai-nilai hidup itu sangat bergantung dari sisi mana ia melihat segala sesuatu dalam hidupnya. Jika kita melihat segala sesuatu dari sisi manusia, maka kita bisa menjadi lemah. Tetapi jika kita melihat segala sesuatu dari sisinya Allah, maka tidak ada persoalan apapun yang lebih besar dari kebesaran Allah kita. Ya, di masa-masa Covid ini Tuhan sedang mengajak kita untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, bukan melihat dari sisi manusia, tetapi melihat dari sisinya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perikop ini bercerita tentang bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Diutuslah ada 12 pengintai yang mengamati tanah Kanaan itu, kondisi negeri itu. Dan ternyata ada 10 pengintai yang mengamati dari sisinya sendiri. Jadi melihat dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai manusia. Namun 2 orang diantaranya, yakni Yosua dan Kaleb, memandang berbeda. Yakni mereka memandang dari cara pandangnya Allah, dari sisi Allah. Yuk mari kita belajar dari hidup Yosua dan Kaleb yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah atau dari sisi Allah. Yang pertama, menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Dalam penilaian Tuhan, Kaleb memiliki kriteria menjadi pribadi yang dapat melihat dari sisi Allah. Nah, kita perhatikan di ayat 24. Ada kata di sana, perhatikan ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, di ayat 24 ini yang pertama, Kaleb dikatakan lain jiwa yang ada padanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bahasa Ibrani jiwa itu disebut dengan nefesh, yang artinya menyangkut pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jadi seseorang bisa memiliki jiwa yang berbeda jika ia telah dibaharui oleh Tuhan. Nah, jelas sekali di ayat 24 ini, dalam penilaian Tuhan, Kaleb itu memiliki kriteria pribadi yang dapat melihat dari sisi Allah. Tuhan mengatakan jiwanya berbeda dari jiwanya lain yang ada pada dia. Jadi bagian ini menekankan pentingnya hidup yang dibaharui, jiwa yang dibaharui di dalam Tuhan untuk dapat melihat segala sesuatu dari sisinya Allah. Yang kedua, ada kata di ayat 24 itu, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan kesetiaan mengikut Tuhan. Yosua dan Kaleb adalah pribadi-pribadi yang mengikut Tuhan seumur hidupnya. Ketika Kaleb berusia 40 tahun, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Demikian pun saat ia berusia 85 tahun. Bandingkan dengan Yosua 14 ayat 9 sampai 12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di poin pertama ini dikatakan menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Artinya apa? Memiliki pribadi yang dibaharui oleh Tuhan. Peristiwa ini terjadi adalah disebut sebagai hidup baru. Saat seseorang menyerahkan hidupnya kepada Allah, percaya dan menerima Yesus dalam hatinya, hidupnya pun, jiwanya pun dibaharui. Yang kedua, ciri-ciri pribadi yang melihat dari sisi Allah. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Dikatakan di sana ya, pertama, memandang segala sesuatu secara positif. Mari kita lihat di ayat 7. Ternyata objek yang mereka lihat, ke-12 pengintai itu lihat adalah sama. Yang mereka lihat itu tanah Kanaan dan isinya.
Tetapi hasil dari mereka yang ke-12 itu ada yang berbeda. 10 orang pengintai memberikan pendapat yang negatif. Karena memang mereka melihat dari sisi dirinya sendiri sebagai manusia. Kalau kita lihat di Bilangan 13 ayat 28, bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu sangat besar. Itulah laporan dari 10 orang pengintai. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, mereka memberikan pandangan yang positif. Dia katakan apa? Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu, ayat 8. Ya, memandang segala sesuatu secara positif. Itu ciri-ciri pribadi yang pertama, ciri-ciri pertama dari pribadi yang melihat dari sisi Allah. Yang kedua, tidak membandingkan masalah dengan dirinya, tetapi dengan Allah. Perhatikan ayat ke-8. 10 pengintai berkata, kami melihat di sana orang-orang raksasa dan kami melihat diri kami seperti belalang. Itu Bilangan 13 ayat 33. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata seperti ini, mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita, jangan takut pada mereka. Itu di ayat 9. Bapak Ibu Saudara terkasih, 10 pengintai membandingkan masalah yang ada dengan dirinya yang terbatas. Tetapi Yosua dan Kaleb membandingkan masalah di depan mata mereka dengan Allah yang tidak terbatas. Ya, ciri-ciri pribadi yang melihat dari sisi Allah. Poin pertama tadi, memandang segala sesuatu secara positif. Yang kedua, tidak memandang masalah dengan diri mereka sendiri, tetapi dengan Allah. Nah, yang ketiga, memiliki komitmen untuk taat pada Allah. Perhatikan di ayatnya yang 9. Ke-12 pengintai ini pada dasarnya mereka semua adalah pemimpin di antara orang Israel. Perhatikan Bilangan 13 ayat 3-4. Tetapi hanya 2 orang di antara mereka yang dapat melihat segala sesuatu dari sisi Allah, dari cara pandangnya Allah. Perhatikan ya, Yosua dan Kaleb tetap memiliki komitmen untuk taat pada Allah. Ya, walaupun suara orang banyak atau mayoritas tidak mendukung pernyataan mereka, tetapi mereka tetap teguh di dalam apa yang mereka yakini. Karena dan itu mereka mengatakan di ayat 9, hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ciri pribadi yang dapat melihat dari sudut pandang Allah atau dari sisinya Allah adalah, yang pertama tadi, memandang segala sesuatu secara positif. Yang kedua, tidak membandingkan masalah dengan dirinya tetapi dengan Allah yang tidak terbatas. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk tetap taat pada Allah. Ya. Yang ketiga, berkat apa sih yang disediakan bagi pribadi yang melihat dari sisi Allah? Ya, Tuhan memberkati orang yang melihat dari sisi Allah, yaitu pertama kita perhatikan di ayat 10, ia akan mendapat perlindungan Tuhan. Bangsa Israel hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu pada waktu itu. Tetapi lihat di ayat 10, tetapi tampak kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel, sehingga Yosua dan Kaleb pun terlindungi. Yang kedua, berkat apa? Menikmati penggenapan janji Tuhan. Generasi pertama bangsa Israel keluar dari Mesir itu berjumlah 3 juta orang, Bapak Ibu. Tetapi dari jumlah yang banyak itu hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke Kanaan, tanah perjanjian itu, dan keturunannya yang akan memilikinya. Jadi mereka yang tidak hidup dalam ketaatan mendapatkan penghukuman dari Allah. Kita bandingkan di Bilangan 26 sampai dengan 37. Apa yang bisa kita simpulkan dari kisah Yosua dan Kaleb ini dengan 10 pengintai yang lainnya? Yang pertama, melihat dari sisi Allah artinya memandang Allah yang tidak terbatas kuasanya dan mempercayai Dia sepenuhnya dalam segala sesuatu. Itulah yang akan membuat kita berpikir positif dan bertindak secara positif. Hidup pun melimpah dengan ucapan syukur. Yang kedua, jika kita membandingkan masalah dengan diri kita, maka kita akan melihat segala keterbatasan kita dan masalah itu yang menjadi besar. Maka tidak heran kita pun akan khawatir, takut dan gelisah. Ketiga, setelah seseorang mengalami lahir baru, maka jiwanya pun dibaharui sehingga dimampukan untuk melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah
dari sisi Allah, meskipun harus melawan suara kebanyakan orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, konsekuensi seseorang yang hidup di dalam Tuhan yang telah diselamatkan adalah saya harus hidup untuk mentaati Tuhan. Seperti Kaleb, mengikut Tuhan tidak setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatannya. Mari Bapak Ibu, kita belajar optimis menghadapi hari depan karena kita percaya melihat segala sesuatu dari sisi Tuhan, melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita menjadi pribadi yang dapat melihat dari sudut pandang Allah. Setiap hari jiwa kita dibaharui dan dibaharui hari demi hari oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Amin.